You're a fucking coward. I'd sleep better with a gun. Hehehe, kembali lagi di channel Alur Film. Bagaimana kabarnya penonton sekalian? Semoga sehat selalu ya. Langsung aja ke inti cerita, namun sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali konten ini mengandung spoiler. Film ini diawali dengan memperkenalkan seorang pria bernama Nick. Terlihat di pagi itu ia sedang singgah di sebuah bar dan asik berbincang dengan bartender sekaligus saudara kembarnya yang bernama Marco. Nick menceritakan hari ini ulang tahun pernikahannya yang kelima bersama istrinya. Dari sana kita akan dibawa ke masa lalu, cerita pertemuan keduanya berdasarkan buku diari yang ditulis oleh istrinya yang bernama Amy. Keduanya bertemu di sebuah pesta. Nick terlihat sangat lihai membujuknya hingga mau melanjutkan jalan-jalan seusai pesta. Mereka berdua kebetulan adalah seorang penulis. Malam itu juga mereka langsung saling jatuh cinta. Setiap ulang tahun pernikahan, Amy menyembunyikan hadiahnya. Tugas Nick memecahkan teka-teki petunjuk yang sudah dibuat oleh Amy. Tiba-tiba Nick ditelepon oleh tetangganya untuk pulang karena melihat pintu rumahnya terbuka dan kucingnya lari. Saat sampai di rumah, ia menemukan meja ruang tengahnya seperti habis dibanting. Karena tak bisa menemukan istrinya, Nick langsung menelpon polisi untuk bantuan. Seorang detektif pun tiba bernama Bonnie dan memeriksa TKP serta seisi rumah. Ia menandai beberapa bagian, salah satunya terdapat cipratan darah di dapur. Istri Nick, Amy, adalah seorang penulis terkenal dan lulusan Harvard. Sejak kecil orang tua Amy mengabadikan masa kecilnya ke dalam sebuah buku yang berjudul The Amazing Amy dan sangat laris di pasaran yang membuat keluarga Amy kaya raya. Diperlihatkan setelah 2 tahun berpacaran, akhirnya Nick melamar Amy. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, Nick dibawa ke kantor polisi dan diwawancarai beberapa pertanyaan. Nick dan Amy pindah dari New York ke kotanya sejak 2 tahun lalu karena ibu Nick sakit keras sebelum wafat. Nick bersama adiknya Margo memiliki sebuah bar, sekaligus ia juga mengajar menulis di sebuah universitas. Ayah Nick juga sakit, terkena penyakit Alzheimer. Kembali ke diari Amy, ia menceritakan bagaimana indahnya 2 tahun awal pernikahannya. Keduanya terlihat sangat bahagia dan serasi. We're so cute. I wanna punch us in the face. Rumah Nick dilakukan pemeriksaan oleh polisi, sehingga ia menginap di rumah saudaranya. Rumah ini sebenarnya rumah sewa yang atas nama istrinya, serta berbagai harta Nick, semuanya atas nama Amy, termasuk kepemilikan bar. Tiba-tiba saat polisi melakukan penggeledahan, di laci pakaian Amy ditemukan sebuah kertas mengatakan petunjuk pertama. Langkah lain dari kepolisian atas kehilangan Amy adalah menyebarkan berita ini ke media melalui konferensi pers. Terlihat orang tua Amy sudah datang dari jauh. Nick akhirnya diberitahukan oleh sang detektif bahwa dirinya telah menemukan sebuah surat petunjuk di laci lemari istrinya. Nick menjelaskan ini bagian dari permainan pencarian hadiah ulang tahun pernikahannya. Kemudian, ia segera mencoba memecahkan maksud surat yang ditulis Amy. Akhirnya mereka semua menuju ke lokasi petunjuk kedua, kantor Nick sendiri. Polisi juga menemukan pakaian dalam di kantor Nick sebagai petunjuk. Hanya saja untuk petunjuk kedua ini, Nick mengaku belum bisa memecahkan maksudnya. Nick ternyata berbohong, lalu menuju ke lokasi petunjuk kedua. Saat memasuki rumah, alarm keamanan tak berhenti berbunyi karena kodenya telah diubah. Nick melihat surat petunjuk ketiga dan menyembunyikannya. Polisi pun datang karena alarm rumahnya tak berhenti berbunyi. Nick menjelaskan ini rumah ayahnya sebelum pindah ke Pantai Jombo. Ia pun bergegas keluar dari rumah itu agar tak diinterogasi lebih lanjut. Surat petunjuk terakhir coba Nick pecahkan, namun cukup sulit, semakin membuatnya emosi dengan tingkah laku Amy. Kembali ke diari Amy. Negara dalam keadaan resesi waktu itu. Mereka berdua kehilangan pekerjaan dan dana perwalian Amy senilai $1 juta harus dipinjamkan kedua orang tuanya untuk menutupi hutang. Namun di kemudian hari, Nick malah menghabiskan uang membeli game dan barang tak berguna, membuat Amy mulai tak nyaman. Nick, I don't get it. I don't get why you're daring me to be someone I don't want to be. Kepolisian mengumpulkan sukarelawan untuk membantu mencari keberadaan Amy. Detektif malam itu menanyakan Nick terkait tetangganya yang bernama Nule, mengaku sebagai teman akrabnya Amy, yang menurut Nick tak pernah Amy bertemu dan mengenalnya. Keesokan harinya, polisi menemukan catatan tunggakan kartu kredit Nick yang berisikan berbagai macam pembelian seperti stick golf mahal, TV 65 inch, drone, dan sebagainya. Namun barang-barang itu polisi tak temukan satupun di rumah Nick. Malamnya, para sukarelawan kembali melakukan pencarian.
Hingga akhirnya berita kasus Nick dan Amy masuk acara TV lokal. Foto Nick saat konferensi pers tersenyum menjadi berita negatif. Nick sendiri ternyata selama ini selingkuh dengan salah satu muridnya bernama Andy. Di saat istrinya hilang, Andy malah mengajak Nick skida papap. Pagi hari saat Nick mengeluarkan Andy keluar dari rumah sembunyi-sembunyi, malah ketahuan saudaranya Margo. Ia sangat kecewa dengan sikap saudaranya selama ini, apalagi di saat kondisi yang seperti ini. I was scared for you before and now I'm fucking petrified. Kembali ke diary Amy, ia menuliskan dahulu tiba-tiba Margo menelpon Nick, memberi kabar ibunya terkena kanker payudara stadium 4. Demi membantu merawat ibunya, Nick memutuskan untuk pindah kembali ke kota asalnya. Nick melakukan itu semua tanpa meminta persetujuan istrinya. Saat sampai di kota, Amy menggunakan uang simpanan terakhirnya untuk membuatkan Nick usaha berupa bar yang sampai saat ini cuma merugi. Tiap hari, Nick rajin pergi nongkrong dengan teman-temannya, membiarkan Amy sendirian di rumah. Belum lagi, Amy menginginkan kehamilan, tapi Nick belum siap. Semua itu akhirnya membludak menjadi pertengkaran besar. Nick sampai berani mendorong Amy yang sejak saat itu membuatnya tak percaya lagi. What scared me was that I'd finally realized I am frightened of my own husband. Polisi menemukan fakta baru bahwa Amy sebelum menghilang sempat ingin membeli senjata ilegal. Berdasarkan diary Amy, ia melakukan itu sejak kejadian Nick menyakitinya. Menurut Amy, Nick tak ingin bercerai karena takut masalah harta gono gini. Hasil pemeriksaan polisi di lantai dapur Nick menandakan ada bekas darah yang belum lama dibersihkan. Darahnya sendiri terkonfirmasi milik Amy. Saat malam hari orang-orang akan melakukan pencarian, Nole yang mengaku sebagai temannya Amy meneriaki Nick di panggung. Menurut Nole, Amy sedang hamil 6 minggu dan mencurigai Nick membunuhnya karena Nick tak ingin memiliki anak. Sontak media dan warga kota meminta klarifikasi, termasuk dari pihak kepolisian. Mereka mempercayai perkataan Nole atas bukti-bukti yang ada. Polisi juga mengungkit hutang kredit card Nick yang sudah sampai $100.000 yang ia sendiri tak ketahui. Lalu tiba-tiba sebulan yang lalu, Nick menaikkan asuransi jiwa istrinya menjadi $1,2 juta. Belum lagi dari catatan rumah sakit, Amy ternyata benar-benar hamil. Nick merasa dirinya semakin terpojok, kemudian memutuskan menyewa pengacara. Ever, without a lawyer. Margo mendatangi Nick dan meminta kejelasan. Saudaranya sendiri ini mulai curiga telah melakukan pembunuhan atas istrinya. Nick mencoba menjelaskan dirinya lebih dulu mengajak Amy memiliki anak, namun Amy mengatakan belum siap. Nick kembali membuka surat petunjuk hadiah ulang tahun pernikahannya dan mencoba menafsirkan kodenya. Akhirnya Nick tahu artinya dan segera ke gubuk kayu di belakang rumah adiknya. Begitu dibuka, isinya semua pembelian gelap dari kartu kreditnya yang disimpan di dalam satu tempat. Polisi yang sudah curiga akan Nick kemudian mendatangi rumah bekas surat petunjuk ketiga Amy dan mendapati di lantai bawah buku diary Amy selama ini tersembunyi di dalam perapian dalam keadaan setengah terbakar. Lebih jelasnya, film kembali ke hari kehilangnya Amy, tanggal 5 Juli. Ternyata, selama ini Amy sudah merencanakan semua kejadian ini dengan sangat-sangat matang sebagai balasan atas sikap dan perselingkuhan Nick. Ia berencana membuat Nick dihukum mati karena dugaan pembunuhan atas dirinya. Ia meneliti dengan sangat tekun sampai akhirnya bisa sampai ke tahap ini. Mulai dari sengaja berteman dengan tetangganya Nole dengan diam-diam dan mengatakan Adrian selama ini menyakiti dan tidak menginginkan kehamilannya. Amy juga membeli semua barang-barang online menggunakan kartu kredit Nick agar Nick terlihat seperti orang yang stres karena keuangan. Peningkatan asuransi jiwa Amy juga ditandatangani oleh Nick dengan manipulasi. Untuk pelarian, Amy membeli mobil bekas cash sehingga tidak terdeteksi polisi. Kehamilannya pun ia palsukan dengan yurin tetangganya Noel agar orang-orang yang melihat kasus ini semakin kasihan akan Amy yang sedang hamil dan disakiti oleh suaminya. TKP pun diatur agar seakan-akan Nick menutupi bahwa dirinya menyakiti istrinya. Darah di dapur bekas Amy yang ia tumpahkan dengan sengaja, lalu ia bersihkan seakan-akan Nick menyembunyikannya. Untuk yang terakhir, benda tumpul alat pembunuhan ini ia bakar di perapian tapi masih meninggalkan bercak darah. Untuk mendukung semua alibinya ini, Amy membutuhkan pengembangan cerita. Diari yang selama ini Amy tulis ternyata bukanlah untuk diari, melainkan framing segala pembunuhan ini. Lalu ia sembunyikan di rumah bekas ayah Nick di tempat surat petunjuk ketiga. Ia memastikan memancing polisi menggeledah rumah itu dengan mengganti password alarm. Hingga akhirnya diari itu ditemukan. Bersamaan dengan semua barang online hadiah pernikahan disimpan di suatu tempat agar dikira Nick menyembunyikan kegilaannya
menghabiskan uang istrinya. Amy juga mempersiapkan bunuh dirinya di suatu danau tak lama lagi yang akan ia buat seakan-akan seperti dibuang oleh Nick. Fakta mengejutkan lainnya, ternyata selama 5 tahun pernikahan, Amy menyembunyikan jati dirinya. Ia berpura-pura sebagai Amy yang ceria dan cool. Bisa dibilang Amy berkepribadian ganda. Nick berubah maka dirinya pun berhenti berpura-pura. Amy bersembunyi di kota lain mengubah penampilannya, serta keluar seminim mungkin. Ia bahkan rela membuat memar di wajahnya demi penyamaran. Grown-ups suffer consequences. Nick kemudian memberitahu Margot soal jebakan Amy selama ini. Adiknya yang lumayan mengetahui watak Amy akhirnya percaya. Amy sendiri sembari bersembunyi sudah beli segala rencananya jauh-jauh hari agar Nick benar-benar mendapatkan hukuman mati. Ia menyewa sebuah villa di daerah terpencil. Wanita di samping villanya mencoba berkenalan dengannya. Namun demi penyamarannya, ia berbicara seminim mungkin. Nick, demi keluar dari semua masalah ini, menemui pengacara top bernama Tanner, yang kebetulan sangat tertarik dengan kasusnya. Ia diberi nasihat mencoba menyelidiki masa lalu Amy yang memiliki kesamaan dengan kasusnya, agar bisa mengungkap jati diri istrinya. Seorang pria bernama Tommy pernah Amy tuntut dengan pidana pemerkosaan 8 tahun lalu. Nick langsung menemuinya di bar. Tommy sendiri sebenarnya adalah mantan Amy. Ia dihukum 30 tahun wajib lapor, lalu membuat reputasinya sampai saat ini hancur. Sama seperti Nick, Tommy mengaku dijebak oleh Amy dengan sangat rapi. There's Amy. She's graduated from being raped to being murdered. Sebenarnya ada satu lagi pria yang dari dulu berusaha menghubungi Amy, bernama Collins, seorang pria kaya raya dan berpendidikan. Namun dituntut oleh Amy karena dianggap menerornya. Namun, pria ini tidak mau menceritakan kisahnya ke Nick. Pengacara Nick Tanner akhirnya datang ke kotanya untuk menyelesaikan kasus ini. Nick menceritakan semuanya. Mereka mulai menyusun rencana. Salah satunya memberitahu polisi lebih dulu terkait soal hadiah pernikahan Nick yang berada di gudang Margot. Untuk masalah perselingkuhan, Nick harus meminta maaf kepada Amy melalui TV nasional. Mereka harus membersihkan nama Nick terlebih dahulu sebelum lanjut ke langkah selanjutnya. Amy sendiri dalam persembunyiannya semakin dekat dengan tetangganya. Keduanya asik bermain golf. Saat ia keasikan bermain, tasnya yang penuh dengan uang jatuh dan terlihat oleh kedua tetangganya. Keesokan harinya, ketika Amy membersihkan villa yang ia sewa dari sidik jari sebelum ia tinggalkan, tiba-tiba tetangganya muncul dan merampok paksa uangnya. Amy sangat marah dan bingung mau tidur di mana. Ia tak memiliki uang sebesar pun lagi kecuali uang-uang receh. Akhirnya, Amy menelpon Collins yang sampai sekarang ini masih sangat tergila-gila dengannya. Collins menaruhkan Amy tinggal di rumah mewahnya khusus di daerah terpencil. Nick sendiri telah bersiap-siap untuk wawancara TV. Ia dilatih dengan baik oleh pengacaranya. Amy yang menonton pengakuan suaminya benar-benar terpukau karena Nick mengakui kesalahan-kesalahannya selama ini dan meminta maaf. Walaupun Nick sebenarnya hanya berpura-pura. Orang-orang di internet pun mulai mendukungnya. Namun, Amy kemarin telah membuat laporan diam-diam terkait gudang rumah Margot yang berisikan hadiah ulang tahun pernikahan Nick yang diatur oleh Amy. Dari laporan itu, rumah Margot pun digeledah dan terpaksa ditahan karena dianggap menyembunyikan bukti. Nicholas Dunn, you're under arrest for the murder of your wife, Amy Elliott Dunn. Amy yang sudah beberapa hari di rumah mewah Collins, tak lama kemudian mulai merencanakan kembali aksinya. Ia memanfaatkannya. Amy sudah mengatur CCTV rumah ini agar menjadi bukti kuat dirinya diperkosa dan disiksa dengan sedikit sentuhan akting. Malamnya, saat Colin kembali menemuinya, ia telah mempersiapkan detail. Mulai dari sengaja membuat bekas ikatan tali di tangannya, melukai anusnya sendiri dengan botol champagne, dan saat terakhir, ia mengajak Colin bersetubuh agar ada bercak sperma di vaginanya. Saat itulah juga, leher Collins disayat hingga ia akhirnya kehabisan darah. Setelah membunuh, Amy langsung pulang ke rumah Nick dengan segala bercak darah di badannya, seakan-akan baru berhasil lari dari pembunuhan. Ia kemudian memanfaatkan media yang sudah standby, benar-benar cerdas. Fucking bitch. Semua apa yang dikatakan oleh Amy tentu bisa dibuktikan secara medis, karena ia telah membuatnya dengan sangat rapi. Donnie akhirnya mulai mempercayai Nick. Namun, saat pemeriksaan Amy berakting dan mengaku selama ini dia disekap Collins dan diperkosa, disiksa dan disodomi. Orang dengan mudah percaya, apalagi selama ini memang Collins mencoba mendekati Amy. Bahkan tim investigasi FBI pun dibuat mengasihani dirinya.
Donnie tak bisa berbuat apa-apa karena kasusnya telah diambil alih. Nick tentu sudah sangat resah melihat kebohongan istrinya. Hanya saja ia tidak bisa bertindak sembarangan karena media tak henti-hentinya meliput kisah dramatis ini. Amy tak henti mendapat sorotan media, bahkan mengambil untung dari sana. Amy juga berhasil memaksa Nick berpura-pura benar-benar pernah melakukan KDRT yang diaturnya. Semakin hari, istri Nick mencoba memasuki pikirannya, dan di akhir ia mengatakan bahwa dirinya hamil dari bank sperma yang dulu untuk mereka coba program bayi tabung. Nick tentu sangat kesal dan marah, tapi Amy benar-benar sedang hamil, sehingga seumur hidup Nick ia berada di bawah kontrol Amy. I've killed for you. Who else can say that? Dan dengan begitu, film pun habis diakhiri dengan senyum psikopat Amy. Bagaimana menurut kalian soal kisah ini guys? Apa kalian di tim Amy yang senang dengan balas dendam? Atau di tim Nick? Silahkan komen di bawah. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.